Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syafri Mustafa dari kelas 4D dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Di sini saya sudah mengikuti praktek Med Micro Teaching dengan judul kewarisan. Ya, pengalaman saya ketika mengikuti micro teaching yaitu baru pertama kali ya maju terus menghadap langsung kepada teman-teman. Jadi agak gugup sedikit ya di sini. Tapi dari pengalaman tersebut kita belajar bahwa menghadapi seseorang itu tidak mudah. Jadi tidak langsung instan, langsung bisa, langsung lancar, itu enggak. Ada proses step by stepnya yang harus kita lewati. Itu yang pengalaman saya pertama. Terus pengalaman yang kedua, jadi seorang guru itu tidak hanya datang langsung absen saja, langsung mengajar, menyampaikan materi, tetapi sebelum mengajar pun itu harus menyusun sebuah kerangka seperti modul, terus metode, terus apalah seperti itu. Jadi saya merasa itu belum sebegitu memenuhi kriteria tersebut, tapi saya akan belajar terus untuk mengasah, untuk meningkatkan skill dalam mengajar itu. Saya ada sebuah kemajuan setelah mengikuti micro teaching tersebut, seperti public speaking saya itu kan masih agak belum lancar ya. Dan ketika saya mengikuti micro teaching, saya merasa public speaking saya itu agak ditingkatkan lagi, agak dilatih lagi agar lancar. Menurut saya kekuatan yang paling utama dalam mengajar itu ya harus sabar. Seorang guru itu harus sabar, harus sabarnya itu diluaskan lagi. Karena kenapa? Kita itu menghadapi anak-anak orang ya. Anak orang itu kan bermacam-macam sifatnya. Jadi kita itu harus bisa mengkondisikan sebuah kelas, gimana sih cara mencairkan suasana yang ada di dalam kelas tersebut. Untuk kompetensi yang saya miliki saat mengajar yaitu membuat sebuah media pembelajaran ya yang bisa digunakan untuk mengajar, itu salah satunya. Kemudian adapun kelemahan yang saya miliki ketika mengajar yaitu pertama yaitu public speaking ya, itu pasti, karena public speaking saya juga belum begitu lancar ya. Jadi harus saya latih, ini menjadi refleksi saya sendiri. Setelah itu belum begitu menguasai materi yang saya sampaikan. Jadi buat teman-teman, kalau ingin mengajar itu harus menguasai materinya dulu ya. Terus untuk kendala yang saya alami kemarin itu ada mic-nya itu cuman bisa menyala ketika di awalnya saja. Pas masuk materinya itu mic-nya mati ya. Itu tantangan itu kendala buat saya. Jadi saya itu harus mengeluarkan suara ekstra lagi agar suara itu bisa lebih keras lagi, membutuhkan tenaga yang lebih. Dan untuk masukan ya, kemudian untuk masukan yang saya terima dari beberapa komen dari teman-teman, entah dari ibu dosen, yaitu kurangnya tegas. Jadi guru itu harus tegas, harus berwibawa. Kalau nggak tegas ya muridnya akan loyo, akan nggak semangat gitu. Jadi masukan yang saya dapat yaitu kurang bersemangat dalam mengajar. Nah, ini motivasi itu untuk diri saya sendiri. Saya akan memperbaiki ini dengan cara saya akan berlatih terus dan mengikuti sebuah latihan-latihan yang ada di luar. Jadi langkah ke depan yang akan saya lakukan sebelum mengajar yaitu membuat seperti modul, mempersiapkan media dan lain-lain seperti kerangka pembelajaran itu gimana akan saya susun dengan rapi. Setelah itu guru itu kan harus mempunyai kompetensi, ada 4 itu. Yang pertama harus menguasai kompetensi pedagogik. Saya akan melatih diri saya untuk mengenali karakteristik siswa, kebutuhan siswa itu gimana. Nah, saya akan berusaha untuk melatih itu. Setelah itu kan guru harus mempunyai kompetensi profesional. Jadi seorang guru itu jangan cukup dengan satu ilmu, satu bidang saja. Kuasai ilmu, jangan sampai puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jadi harus terus belajar sambil meningkatkan kemampuannya. Setelah itu guru harus mempunyai kompetensi bersosialisasi, harus bersosial kepada siswa, kepada guru-guru, kepada orang tua murid dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu melatih komunikasi kita, melatih hubungan kita dengan mereka. Setelah itu guru harus memiliki kompetensi
kepribadian, dimana guru itu harus disiplin, harus tekun, tanggung jawab. Agar kenapa? Siswa itu tidak hanya belajar dari apa yang kita sampaikan, tetapi siswa belajar dari apa yang kita lakukan juga dalam keseharian. Jadi guru itu harus bisa menjadi contoh yang baik untuk siswanya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengajar jadi guru, semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.